Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Yuniar dengan NIM 240906234. Di sini saya akan mengerjakan tugas statistika dengan tema uji beda kontingensi secara manual dari halaman 312 sampai 319. Jadi, koefisien kontingensi C digunakan untuk menentukan perbedaan antara dua variabel berbentuk nominal dan ordinal yang disusun dalam tabel kontingensi berukuran B X K. B kali K. Uji beda kontingensi berkaitan erat dengan nilai C square atau X pangkat 2. Jika nilai X pangkat 2 hitung kurang lebih X pangkat 2 table, maka hubungan signifikan. Sedangkan pengujian terhadap koefisien kontingensi C juga sering digunakan sebagai uji kebebasan uji independensi antara dua tabel. Jadi, apabila hipotesis 0 dinyatakan sebagai C sama dengan 0 diterima, berarti kedua variabel tersebut bersifat bebas. Untuk menentukan nilai X pangkat 2 empirik atau X pangkat 2, hitung dan nilai kontingensi C gunakan rumus-rumus berikut ini. Nilai X pangkat 2 hitung dengan rumus sebagai berikut. Koefisien kontingensi itu dengan rumus sebagai berikut. Keterangannya, X pangkat 2 itu C kuadrat empirik atau C kuadrat hitung. C koefisien kontingensi, F0 frekuensi observasi, Ft frekuensi estimasi, N jumlah sampel. Contoh 11-11. Seorang peneliti ingin mengetahui seberapa kuat perbedaan antara pelayanan akademik universitas negeri dengan universitas swasta. Setelah dilakukan survei, diperoleh data sebagai berikut. Pelayanan atau universitas sangat memuaskan, itu 68, swasta 88, jumlahnya 156. Memuaskan 62, 65, 127. Biasa saja, negeri itu 68, swasta itu 35, jumlahnya 103. Mengecewakan, negeri itu 34, swasta 30, jumlahnya 64. Sangat mengecewakan, negeri 45, swasta 20, jumlah 65. Jadi semua total jumlah negeri itu 277, swasta itu 238, dan jumlah keseluruhan 515. A. Hipotesis statistik. K0 dibagi P1 sama dengan P2. Tidak terdapat perbedaan antara pelayanan akademik universitas negeri dengan universitas swasta. K1 dibagi P1 kurang lebih P2. Terdapat perbedaan antara pelayanan akademik universitas negeri dengan universitas swasta. B. Menentukan frekuensi estimasi Fe tabel kontingensi. Sebelum dihitung nilai C kuadrat empirik atau C kuadrat dihitung, tentukan terlebih dahulu frekuensi estimasi Fe dengan perhitungan sebagai berikut. Jawaban sangat memuaskan. Fe Universitas Negeri 68 plus 88 per 515 dikali 277. Hasilnya 156 per 515 dikali 277 sama dengan 83,9. Sedangkan Fe Universitas Swasta dihasilkan itu 72,09. Jawaban memuaskan. Fe Universitas Negeri dihasilkan 68,31, sedangkan swasta 58,69. Jawaban biasa saja, Universitas Negeri 55,4, swasta 47,6. Jawaban mengecewakan, Universitas Negeri itu 34,42, Universitas swasta itu 29,58. Jawaban sangat mengecewakan, Universitas Negeri itu 34,96, swasta 30,04. Selanjutnya, nilai FO dan FE memasukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Sangat memuaskan, FO-nya 68, FE 83,9, FO swasta 88, 72,9. Memuaskan 62, 6831, Universitas swasta itu 65, FE-nya 58,69,
127. Biasa saja 68, 55,4, 35, 47,6, 103. Mengecewakan Universitas Negeri itu 34,42, 30, 29,58, 64. Sangat mengecewakan 45, FE-nya 34,96, sedangkan swasta 20 dan FE-nya 30,04. Jumlahnya 65. Berarti negeri itu diperoleh 277, swasta itu 238, dan jumlah keseluruhannya 515. C. Menentukan koefisien X pangkat 2 empirik. S pangkat 2 itu rumusnya seperti itu. Dan X pangkat 2 dihasilkan 20,23. Untuk menghitungkan koefisien kontingensi C, substitusikan nilai X pangkat 2 pada rumus berikut. Dihasilkan 0,19. D. Menentukan nilai X pangkat 2 tabel. Gunakan lampiran tabel C untuk menentukan nilai X pangkat 2 tabel. Perhatikan jumlah kolom dan baris tabel kontingensinya dengan ketentuan derajat kebebasan DK sama dengan K-1, B-1. Berdasarkan tabel kontingensi di atas diketahui jumlah kolom K sama dengan 2, yaitu kolom Universitas Negeri dan Universitas Swasta. Sementara jumlah baris B sama dengan 5, yaitu sangat memuaskan, biasa saja, mengecewakan, sangat mengecewakan. Dengan demikian, DK sama dengan 2-1, 5-1 sama dengan 4. Pada taraf kesalahan 5% sama dengan 0,05 diperoleh 9,488. Kriteria pengujian. Jika X pangkat 2 empirik kurang lebih X pangkat 2 tabel, maka tolak H0 terima H1. Jika X2 empirik lebih besar dari X pangkat 2 tabel, maka tolak H1 terima H0. Kesimpulannya, karena X pangkat 2 hitung 20,23 lebih dari X2 tabel 9,488, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pelayanan akademik Universitas Negeri dengan Universitas Swasta sebesar 0,19 atau 19%. Uji beda kontingensi dengan IBM SPSS. Uji beda kontingensi dengan IBM SPSS tentunya kita tidak perlu lagi menentukan frekuensi estimasi maupun nilai chi-square seperti pada cara manual di atas, namun perlu memahami cara membuat tabel kontingensi ketika menginput data pada editor IBM SPSS. Gunakan kembali contoh pada tabel 11-15, namun kita coba ilustrasikan pada bidang kesehatan. Misal, seorang peneliti ingin mengetahui seberapa kuat perbedaan antara pelayanan medik rumah sakit negeri dengan rumah sakit swasta. Setelah dilakukan survei, diperoleh data sebagai berikut. Sangat memuaskan negeri 68, swasta 88, jumlahnya 156. Memuaskan 62, 65, 127. Biasa saja, negeri 68, swasta 35, jumlah 103. Mengecewakan negeri 34, swasta 30, jumlah 64. Sangat mengecewakan negeri 45, swasta 20, jumlah 65. Jumlah keseluruhan negeri itu 277, swasta 238, jumlahnya 519. Buka editor IBM SPSS. Klik file lalu sorot name dan klik data. Klik variable view. Pada baris pertama, kolom name, ketikkan skor. Pada kolom desimal, set ke angka 0. Pada baris kedua, kolom name, ketikkan respon. Dan pada baris ketiga, kolom name, ketikkan rumah sakit. Klik data view, ketikkan seluruh data seperti pada contoh tabel 11-11. Jika setelah selesai, maka akan terlihat seperti berikut. Jadi contoh 11-11 itu seperti ini. Yang ini berarti. Yang ini. Ini udah saya masukkan semua variabel view-nya, skor respon rumah sakit, dan jangan lupa desimalnya itu kenalin semua. Data view-nya sudah saya masukkan juga sesuai dengan tabel
Di sini 11-11. Kita lanjut. Sebelum dianalisis, kita lakukan perbobotan dengan prosedur weak cases. Pada editor IBM SPSS, klik data, klik weak cases, maka akan muncul kotak dialog seperti berikut. Data, weak cases. Klik weak cases. Pindahkan variabel skor ke kotak frekuensi variabel dengan mengklik tombol panah, kemudian klik OK. Ini kan. Oke. Setelah selesai, klik ini, terus descriptive statistik, klik clones table, maka akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Pindahkan variabel respon ke kotak raw respon dan variabel rumah sakit ke kotak columns. Cara mengetik tombol panah. Selanjutnya klik tombol statistik, maka akan muncul kotak dialog. Statistik. Centang kotak ini. Continue, oke. Dan hasilnya itu sama ya. Casing summary itu respon rumah sakit 100%. Biasa saja 68, 35, 103, memuaskan 62, 65, 127, mengecewakan 34, 30, 64, 68, 88, 156, 45, 20, 65, 207, 238, 515. Ini sama ya, sama yang sini hasilnya. Perhatikan output tabel respon rumah sakit. Bentuk output tabulasi tersebut sama dengan rancangan kontingensi pada tabel 11-15. Contoh ilustrasi. Kemudian perhatikan output tabel chi-square tes hasil percent chi-square diperoleh nilai 20,236 dengan nilai sig sebesar 0,00. Bandingkan hasil chi-square ini dengan cara manual, ternyata hasilnya sama. Kesimpulannya, karena nilai sig 0,00 kurang lebih 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara pelayanan medik rumah sakit negeri dengan rumah sakit swasta pada A, yaitu 5%. Udah, itu aja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.